Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Nurul Farhaini dengan NIM 241420015. Siapa sih yang nggak tahu kalau video ini dibuat pasti udah tahu tugas buat apa? Ya, di sini video kali ini aku akan membahas tentang haki atau hak kekayaan intelektual. Sekarang siapa sih yang nggak bisa jadi konten kreator? Kalian cuman perlu modal HP aja, ide sedikit lalu langsung upload. Gampang banget sekarang tuh. Tetapi banyak loh yang gak sadar kalau semua ide kita itu ada hak pemiliknya. Kayak misalnya video, desain, musik, tulisan-tulisan yang kita buat itu ada hak kepemilikannya, yaitu yang disebut dengan haki atau hak kekayaan intelektual. Jadi kalian boleh banget nonton video kali ini sampai habis, sampai aku menjelaskan semua tentang haki itu sendiri ya teman-teman. Nah, haki itu sebenarnya simple loh teman-teman. Bagaimana kita tahu pengertiannya aja nih. Di sini aku akan membahas tentang pengertian haki. Haki itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas karya yang dia ciptakan. Jadi, kalau kalian bikin sesuatu dari ide dan kreativitas kamu sendiri, secara hukum itu punya kamu. Hak ini bikin orang lain gak bisa asal pakai atau nyalin atau ngaku-ngaku karya tersebut tanpa izin. Jadi hak itu kayak perlindungan bagi para kreator. Nah, haki itu ada beberapa jenis, tapi aku jelasin yang paling sering kita temuin sehari-hari ya. Nah, yang pertama itu ada hak cipta, yang kedua ada merek, dan yang ketiga ada paten. Kalau hak cipta ini yang paling dekat banget nih sama kita. Hak cipta itu melindungi lagu, konten digital, video, tulisan, foto, film, dan yang lainnya. Hak cipta muncul otomatis sejak karya itu dibuat. Nah, yang kedua itu ada merek. Merek itu kayak nama atau logo brand. Tujuannya biar orang gak ketipu sama produk palsu atau produk-produk yang mengikuti brand kita. Yang ketiga ada paten. Kalau paten ini dibuat untuk penemuan teknologi, misalnya alat atau sistem baru yang kita belum pernah ada sebelumnya. Intinya tuh kalau kalian mempunyai beda karya, beda juga perlindungannya. Yang tadi yang aku udah sebutkan ada 3 jenis ya. Jadi tergantung karya yang kalian buat tuh masuk ke jenis haki yang seperti apa. Nah, di era TikTok ini masalah hak itu makin kelihatan banget loh. Kontennya gampang viral, tapi juga gampang banget ditipu atau dipakai ulang. Makanya penting banget nih buat kita sadar kalau kita tuh boleh ikut tren, tapi tetap harus menghargai karya orang lain ya teman-teman. Kalau pakai karya orang, kita harus sesuai dengan aturan, kasih kredit atau punya izin. Jadi jangan asal ikut tren yang di TikTok ya. Kita harus tetap menghargai hak kekayaan intelektual orang lain juga. Nah, jadi kesimpulannya itu hak itu bukan cuma buat seniman atau orang terkenal yang kita tahu, tetapi hak itu bisa banget buat kita yang punya karya, buat siapapun itu, mau yang terkenal kayak atau enggak, itu bisa banget kita dilindungi oleh haki asalkan kita punya karya ya teman-teman. Termasuk kita loh sebagai mahasiswa. Dengan paham haki, kita jadi kreator yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja video tentang haki ini. Semoga kalian bisa pahami haki ini dengan benar-benar paham ya. Dadah, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.